Islam Makhachev benar-benar nggak butuh waktu lama buat bikin kelas welter UFC berubah total. Baru beberapa bulan lepasin sabuk kelas ringan, di UFC 322 dia langsung naik kelas dan ngacak-ngacak peta kekuasaan. Jack Della Maddalena yang digadang-gadang sebagai striker elit, petarung modern dengan timing dan presisi tinggi, malah dibuat kelihatan kayak lagi belajar bertahan hidup di 5 ronde penuh. Hasilnya keputusan bulat, tapi ceritanya jelas. Makhachev datang ke welter bukan buat numpang lewat, tapi buat nguasain. Over facts, over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Teman-teman, penampilan Islam malam itu bukan cuma soal menang, tapi pernyataan sikap, kontrolnya rapi, tekanan konstan, dan yang paling kerasa adalah ketenangan. Badannya lebih besar, tenaganya kelihatan stabil, dan gaya bertarungnya sama sekali nggak kelihatan canggung di divisi baru. Maddalena memang nggak tumbang, tapi sepanjang laga nyaris nggak ada momen di mana publik bisa bilang dia benar-benar unggul. Dari situ, sabuk welter resmi pindah tangan. Begitu UFC 322 selesai, topik langsung bergeser. Bukan lagi soal seberapa hebat Islam, tapi siapa yang pantas berdiri di depannya sebagai penantang pertama. Divisi welter sebenarnya lagi rame. Michael Morales lagi panas-panasnya. Konsisten menang, progresnya jelas. Shavkat Rakhmonov juga masih jadi monster tak terkalahkan yang bikin banyak orang ogah nyebut namanya sembarangan. Secara logika olahraga, dua nama itu kelihatan paling masuk akal. Tapi Islam justru ngebelokin arah pembicaraan. Target yang dia lempar bukan petarung muda lapar, melainkan nama besar yang sudah kenyang gelar, Kamaru Usman. Mantan Raja Welter yang dulu nyaris tak tersentuh, baru saja menang lawan Joaquin Buckley. Nama Usman memang masih punya aura, tapi pilihan ini langsung bikin banyak kalis terangkat. Salah satu mantan rekan latihan Islam bahkan sampai buka suara, Belal Muhammad, teman-teman. Lo ngerti lah nada bicaranya jelas, ini bukan soal benci, tapi soal melihat divisi dengan kacamata jujur. Menurut sudut pandangnya, kelas welter sekarang punya petarung yang benar-benar layak secara momentum, bukan sekadar karena nama besar. Michael Morales disebut sebagai contoh paling nyata, petarung yang sudah mengerjakan tugas rumahnya di oktagon. Masalahnya bukan cuma soal siapa yang menang terakhir, ada aroma politik yang ikut kecium. Fakta bahwa Islam dan Usman berada di bawah manajer yang sama bikin sebagian orang curiga. Seolah pilihan ini bukan murni karena tantangan paling berat, tapi karena arah yang sudah disiapkan. Dalam narasi ini, Usman terlihat seperti lawan yang aman, bukan karena lemah, tapi karena situasinya. When I look at, especially the welterweight division, Islam being the champion, who do I think deserves it? Who do I think has earned it? I think Michael Morales for sure has earned it. But we see the seeds planted. We see Islam planting the seeds of Usman should be the next guy. I mean, obviously they have the same manager. Obviously the manager planting seeds in his head of what he thinks should be. Do I think Usman is an easier matchup for him? Of course. The guy's fought one time in 3 years, and he's 1 in 3. I'm still ahead of you. Even though I lost my last 2 fights, I'm still 2 and 2. You turned down a fight. You didn't want to fight. And I don't think it should earn you a title fight when you're saying no to fights. You can call me a hater. I'm just looking at the division from a different lens. If it is Morales, I do think me and Usman make the most sense. Like I said, I've been wanting that fight, asking for the fight. We'll see if we get the fight. 155. Kalau dilihat dingin-dingin, kritik itu nggak sepenuhnya ngawur, teman-teman. Aktivitas Usman dalam beberapa tahun terakhir jauh dari ideal. Dia jarang bertarung, ritmenya putus-putus, dan catatan kemenangannya juga nggak secemerlang masa kejayaannya. Dalam sudut pandang olahraga murni, menjadikan petarung dengan aktivitas minim sebagai penantang gelar terasa janggal, apalagi ketika ada nama-nama yang lagi haus, agresif, dan konsisten menang. Buat sebagian petarung welter lain, ini jadi sinyal yang bikin frustrasi. Mereka sudah antri, sudah ambil risiko, sudah berdarah-darah demi naik peringkat, tapi tetap kalah pamor dari legenda yang datang lagi. Di titik ini, kritik berubah jadi keresahan. Apakah divisi ini masih soal siapa yang paling pantas atau siapa yang paling laku dijual? Di sisi lain, ada juga yang melihat pertarungan Islam versus Usman sebagai ujian legitimasi. Mengalahkan mantan raja yang pernah mendominasi divisi bertahun-tahun memang punya nilai sejarah. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah itu adil untuk petarung yang sedang berada di puncak performa mereka sekarang? Situasi ini bikin kelas welter makin panas, teman-teman. Islam Makhachev berdiri di tengah gejolak antara pembuktian dan tudingan. Setiap langkah yang dia ambil sekarang bakal dibedah, dipelintir, dan diperdebatkan.
Pertahanan gelar pertamanya nanti bukan cuma soal mempertahankan sabuk, tapi soal membuktikan bahwa dia bukan sekadar juara hebat, tapi juga juara yang berani menghadapi yang paling pantas. Dan di divisi welter yang penuh ego dan ambisi ini, satu keputusan saja bisa mengubah segalanya. Dumb for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all. Ilia Topuria lagi-lagi bikin jagat tarung panas, teman-teman. Bukan karena call out, bukan juga karena ribut rival, tapi karena rencana besar yang jarang diucapin terang-terangan oleh juara aktif UFC. Dia pengen cabut dari MMA dan pindah ke tinju profesional. Bukan wacana iseng, bukan sekadar mimpi bocah. Ini rencana matang yang sudah lama ada di kepalanya. Kalau ngomongin Topuria hari ini posisinya jelas elit. Dia bukan cuma juara kelas ringan UFC, tapi juga salah satu wajah utama olahraga ini. Dalam 3 laga terakhir, daftar korbannya bukan kaleng-kaleng. Alexander Volkanovski, Max Holloway, sampai Charles Oliveira sudah ngerasain sendiri betapa kejamnya kombinasi teknik, power, dan kepercayaan diri petarung satu ini. Dari featherweight sampai lightweight, Topuria naik kasta tanpa kelihatan kehilangan apapun. Justru karena itu, kabar hiatus yang ia umumkan beberapa waktu lalu bikin banyak orang bertanya-tanya. Topuria mundur sejenak dari oktagon bukan karena cedera fisik, tapi karena urusan pribadi yang perlu dibereskan. Di saat yang sama, roda divisi tetap jalan. Paddy Pimblett dan Justin Gaethje sudah dijadwalkan bentrok di UFC 324 untuk sabuk interim kelas ringan. Artinya satu hal, masa depan gelar utama sedang bergerak tanpa kepastian kapan sang raja balik. Di tengah situasi abu-abu itu, Topuria malah membuka pintu diskusi yang lebih besar. Dia mulai bicara soal hidup setelah MMA. Dan tinju jadi tujuan utamanya. Buat dia, ketertarikan ke dunia ring bukan hal baru. Itu mimpi lama yang sengaja ditahan, bukan dilupakan. Bedanya, Topuria nggak mau setengah-setengah. Dia ogah jadi petarung yang lompat-lompat antara oktagon dan ring. Cara berpikirnya simple tapi tegas, teman-teman. Fokus itu segalanya. Menurutnya, MMA dan tinju adalah dua dunia yang beda total. Bukan cuma soal teknik, tapi soal ritme, refleks, pola latihan, bahkan cara membaca pertarungan. Di MMA lo mikir tendangan, grappling, cage control. Di tinju, lo hidup dan mati di jarak, timing, footwork, dan pukulan tangan. Nyampur dua pendekatan itu di waktu yang sama, menurut Topuria bukan profesional. Makanya dia punya rencana jelas. Kisahnya di MMA harus dituntaskan dulu. Setelah itu baru dia akan menutup pintu oktagon sepenuhnya dan fokus pindah ke ring. Bukan buat sekadar coba-coba, tapi buat benar-benar jadi petinju. Dan yang bikin pernyataannya makin menarik, dia yakin fase MMA-nya itu nggak akan berlangsung lama lagi. Artinya, hitung mundur sudah dimulai. Pernyataan ini otomatis bikin publik terbelah. Ada yang ngerasa Topuria terlalu cepat mikirin keluar, padahal dia masih di puncak. Masih banyak laga besar, masih banyak rival, masih banyak uang dan warisan yang bisa dia bangun di UFC. Tapi ada juga yang melihat ini sebagai mental juara sejati. Orang yang tahu kapan harus datang, kapan harus mendominasi, dan kapan harus pindah panggung. Yang jelas Topuria nggak asal pede. Dia sadar adaptasi ke tinju butuh waktu panjang. Dari ring awareness sampai stamina khas tinju 12 ronde, semuanya perlu dibangun dari nol. Dan justru karena sadar itu, dia nggak mau nyemplung setengah-setengah. Sekali pindah, ya pindah total. Kalau nanti hari itu datang, jangan kaget kalau Ilia Topuria benar-benar bikin kejutan. Bukan cuma di MMA, tapi juga di dunia tinju, teman-teman. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Berapa lama lagi dia akan menyelesaikan urusannya di UFC sebelum menutup pintu dan membuka bab baru di ring? Dan apapun pilihannya, Topuria bukan tipe petarung yang datang buat jadi figuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.